Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama panjangnya Nur Iriani, panggilan Bu Ii. Bu Iim. Ii. Ii. Oh, saya kedengarannya Iim tadi. Enggak, Ii aja. Ya, Bu Ii. Saya dari pesisir selatan, daerah Sumbar. Pesisir selatan. Oh, yang ke arah pantai selatan bukan? Yang arah ke pantai ini Coroco, Mande. Bukit Mande, iya. Ada Pulau Setan kan? Ada Pulau Setan. Iya. Oke. Sananya. Bu Ii, warga pesisir selatan ya. Pesisir selatan. Tahu RDAY di mana? Dari adik angkat saya itu Bu Yusneli. Ada dia di sana. Coba Bu Yusneli. Nah, itu. Berawal dari ibu itu. Iya. Ibu itu sudah praktekin dulu, udah kesini. Dia udah duluan kesini. Waktu itu dia teriak-teriak kan, Uni katanya, ini saya kirim lewat WA, tolong pelajari. Apa itu? Nah, coba pelajari, buka ini katanya. Ayo kita ke sana. Ke sana gimana? Kan bingung kita, karena belum tahu apa-apa gitu kan tentang DAY kan gitu. Habis itu diceritain, kita buka gitu. Aduh, kita nih lagi ini nggak mungkin langsung berangkat gitu. Betul. Dianya nekat gitu. Nekat, nggak ada, kita adain katanya gitu kan. Akhirnya karena dia belum pernah ke Jakarta katanya kan, cuman sendiri nekat, gimana kita cariin teman sepupu gitu kan, mau nggak pergi ke RDAY gini, apa itu RDAY, kita transfer lagi kan, kita share lagi apanya gitu kan, coba pelajari ini, lagi nggak ada uang katanya kan, pokoknya harus oke dulu gitu kan, oke dulu aja gitu. Nah mereka itu kan nggak sama dengan kita kan mungkin nggak segampang itu untuk meninggalkan suami anak gitu kan, jadi yang beliau berdua itu bisa gitu kan. Akhirnya kami berangkat ke Padang itu rame-rame sama kan, jadi kami bikinlah di atas mobil itu grupnya Pajero gitu kan. Apa itu Bu? Pajero, kita mau ke DAY pokoknya harus bawa Pajero pulang gitu. Bentar, itu berapa orang Bu? Ibu dengan suami, kemudian ada suaminya? Enggak. Waktu itu? Waktu kami ke Padang. Oke, ke Padangnya. Ya, kebetulan Ibu ke Padang ada acara, acara keluarga suami kan. Gitu. Beliau ini berangkat kerja ke Arta hari itu gitu berdua. Jadi ibunya sampai Padang aja gitu kan. Jadi beliau udah naik pesawat nyampe di Jakarta, kita udah 2 harinya udah mulai praktekin nih, tapi belum sempurna ilmu RDAY-nya. Tapi udah nyimak ya, awalnya udah nyimak ya? Gitu. Udah ayo kita praktekin, ini pasti gini, ini pakai kebalik, ini pasti intinya setiap yang baik itu untuk kita, yang buruk itu dibuang keluar. Oh, Ibu filosofinya ke arah situ ya. Cocok logi namanya Pak. Terus Bu? Kalau yang ini keluarnya negatif, datang negatif kan tolak menolak. Betul. Kan ilmu kelistrikannya gitu kan, magnetnya kan gitu. Udah kita 2 hari praktek, nyampe di Padang, beliau nyampe di Jakarta, kita udah ngomong duluan gitu kan. Ngomong apa? Iya udah nyampe Padang, Jakarta udah katanya. Terus gimana Uni katanya? Uni udah terkabul gitu. Ada keajaiban apa katanya? Iya dadakan kok, 2 hari dilakuin, kita nyampe hari Sabtu di Padang, hari Minggu sore, loh kok ada yang ngelilingin kita. Ternyata dia ngasih emas 12 gram tambah duit 200.000 gitu. Benar, itu siapa? Ya? Itu siapa yang ngasih? Yang ngasih itu calon mantu nggak jadi. Dia mungkin saking sayang, saking apa nggak tahu gitu kan, tapi nggak jadi anak kita yang bukan calon jodoh dia kan menikah, dia nggak sempat datang. Anak kita yang bukan jodohnya dia, tadi kan calon nih. Ini kan dia kan dijodohkan dengan abangnya nih, yang nikah kan sekarang adiknya, abangnya kan udah duluan. Ini calon abangnya dulu. Gue bingung dah tuh. Nah, yang perempuan itu. Nggak, intinya anak ibu cowok cewek? Anak ibu cowok. Cowok? Ya. Mau dinikahin? Udah nikah duluan yang cowok nih. Ini calonnya dia yang dulu. Tapi nggak jadi menantu ibu kan. Mantan. Nah, mantan. Calon mantu nggak jadi. Nah, itu yang ngasih. Alhamdulillah. Bingung dah. Bener Uni kata, iya ini 12 gram ya. 12 gram tambah duit 200. Berarti kalau hari itu kita total harga hari itu 12 juta gitu. Cuan dong. Iya. OTW dong. Alhamdulillah. OTW RDAY enggak? Belum. Kita ada subuh tadi nyampe kan. Oh, naik apa Bu? Naik mobil. Rame-rame?
Iya, rame-rame sama Berapa ada 5 orang kami tadi, termasuk Grup Pajero tuh. Iya, grup Pajero. Tapi kesini nggak naik Pajero. Belum, masih punya saudara. Oh, iya. Iya. Mobil apa Bu kesini Bu? Mobil apa ya, Cak nih? Mobil apa tuh mereknya, Nelis? Nggak tahu juga tuh. Ah? Nah, Uling. Ling. Coba Bu, ntar tabrakin di kandang sapi Bu. Mana tahu ntar Pajero Bu. Tadi beliau datang mengantar kami ke sini. Siapa? Kayaknya yang punya mobil, Aha. tapi dia udah pulang. Nanti kapan-kapan dia ke sini katanya. Gitu. Oh. Nah, udah dia tahu kan. Berarti dari Padang naik Uling tuh. Iya. Terus ya kan. Itu dari kapan berangkat Bu? Hari Senin pagi. Senin pagi. Iya, nyampe tadi subuh. Hari Rabu nih, baru nyampe. Ya, Pegel nggak Bu? enggak sih. Biasa aja ya. Biasa aja. Biasa aja ya. Tapi Biasa encok aja, dikit ya. semangat. Enggak juga. Oke, Bu. Enggak juga. Ada lagi yang udah terkabul Bu, selain emas 12 gram itu Bu. Ada. Apa? Alhamdulillah kan kita nggak banyak nuntut selama ini gitu Ah. kan. Jadi ibu nggak pernah megang duit suami lah gitu kan. Ibu nggak pernah megang suami Nggak megang duit ibu. pernah megang duit suami. Nggak pernah. Megang duit suami, duit. Ha. Jadi kita kan aksinya bukan kita yang nyimpan gitu. Ha. Nah, jadi Ha. kalau gaji dia itu kan seadanya. Misalnya kalau ke pasar kasih misalnya 100.000 ya ada 1.000. Kalau 50 kita ambil 50 gitu. Nggak minta tambah gitu kan. Iya. Nah, terus kita praktekin baru tanggal 2 bulan November ini. Tanggal 2 Iya. November. Iya, kita praktekin. Ibu praktekin apa? Iya, campuran deh gitu. Salah satunya. Termasuk salah satunya colek. Colek. Rendeman ada. Colek. Ah, dia nyanyi lagi. Nah, termasuk gitu kan. Suami lagi tidur dicolekin? Enggak. Enggak. Kan kita bikin kopi. Ah. Nah, jadi awalnya nih enggak berani nih. Dosa enggak gitu kan. Enggak berani. Takut juga nih ketahuan kan gitu. Gimana ya caranya, gimana? Jangan-jangan nanti ada diam-diam ada CCTV lagi. Habis itu udah nekat aja gitu kan. Nekat 2 kali kasih. Terus Bentar, ibu colek, ibu minum kopi, celupin tangannya bagaimana sih? Iya, dicelupin. Ke kopinya? Iya. Tangan ibu kuat juga. Aku pakai sendok. Bohong Kita dengan sendok duluan. Nah, habis itu kan belakangan diam-diam nih ngintip-ngintip gitu. Akhirnya dicolokin ke kopi. Bentar Bu, Aduh, ini bagian terpenting adalah bukan masalah nyolekin ke kopinya. Maaf. Ibu begitu nyolek, seleb, ya kan? Ibu ucapnya apa? Iya, alhamdulillah kan. Alhamdulillah itu ngucap Ya, yang alhamdulillah ngucap atas kan izin dan dengan ridha izin, Allah ya. Subhanahu wa taala. Nah, Endingnya? Gini, suamiku mau ngasihkan uang gajinya 100%. Dan ibu 2 kali nyolek, 2 kali kasih bikin dia kopi, dan apa yang terjadi? Tanggal 1 masih belum ngasihkan belanja kan. Tanggal 2 mulai besok kita belanja. Hari ini nih udah habis bekal nih misalnya. Langsung dia berdiri ambil ATM kasih ke saya. ATM-nya nih? Iya, Nih. ATM ya. Ini pinnya? Iya, terus pinnya gimana? Pin kita sama katanya gitu kan. Loh, kok ATM dikasih sekarang gitu kan? Langsung masuk kamar sujud syukur. Bentar. Sujud syukur. Tanpa dia dalam kondisi sadar dong harusnya. Hah? Dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi sadar. Sehat. Tahu, Mama, ini ATM. Iya, nih Pinnya ambillah berapa? katanya kan. Ini buat apa Ambillah. ini? Terus Pegang aja. pinnya gimana? Pin kita sama katanya gitu. Ya alhamdulillah. Nah itu kita masuk kamar nyimpan dalam tas, tapi langsung sujud syukur gitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak buat si ibu yang nyolekin kopi ke lakinya kena jurus. Yang Bu, ketiga. Bentar Bu. Ya, oke. Ini saya sedang mengalami hal yang sama Bu. Ah. Istri saya emang agak kurang ngajar. Bener Bu, dulu saya agak ya sama kayak suaminya, ngasih sebutunya aja, seperlunya aja. Kalau dia minta saya kasih, nggak minta nggak saya beri gitu. Sekarang apa yang terjadi Pak? Ada duit berapa aja? Nih habisin, awas kalau nggak habis. Walaupun 200, walaupun 300, walaupun 1 juta, walaupun 2 juta. Pokoknya habisin, awas kalau nggak habis. Kata saya, kok gue begini sekarang ya? Bener Bu, nih ini saya
lu ngapain gua? Hehehehe. Waduh, ini satu guru satu ilmu saling ganggu nih. Jangan sampai kayak Pak Haji nih. Papa minta uang. Nih. Ya kan? Mainin jurus, balik lagi. Papa enggak jadi. Yes. Aduh, tolonglah para istri-istri nih. Boleh minta uang suami, tapi jangan 100%. Minimal 50% guys, sedikit. Ini cuman kali ini 100%, awalnya kan 90% aja deh gitu kan. Kan nggak mungkin dia nak megang. Nah, sekali itu 100%, tapi yang dikabulkan kok 100% gitu. Ya udah. Berarti Allah Bu, yang berikutnya Bu. Iya. Mantap bener dah. Yang berikutnya kita kan maaf kita juga menjalankan bisnis multi level. Oke, gitu kan. Nah kebetulan di daerah kami sana kan banyak sawit. Nah, jadi kita banyak memakai memasakkan pupuk gitu, Ya. pupuk organik ya. Yap. Nah, jadi waktu mau ngantarkan pupuk, mau jalan keliling-keliling ini kan, hari pertama kita belum pakai, kita uji aja dulu gitu kan. Tes dulu nih ya. Tes dulu. Tanpa jurus nih. Ya, tanpa jurus. Ya, terus. Pulangnya bawa beban lagi kan, bawa barang lagi. Besoknya gitu juga, bawa barang lagi pulang. Capek ada seharian keliling-keliling. Ya. Nah, habis itu kita pakai ilmunya lagi. Dan itu kita selangkangin 9 kali. Apa yang sangkang Bu? Pupuk itu. Oh, oke. Kita selangkangin 9 kali. Seperti biasa ya. Ya. Alhamdulillah. Atas Ya. izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, sip terus. Nah, habis itu kita jalan. Nah, alhamdulillahnya tuh ketemu sama PPL, mantan PPL yang udah usia 80 lebih. Begitu dibaca pupuk kita langsung diambil borong semua gitu. Wow. Waktu itu ada 9 box gitu, 9 kotak. Ini berapa kotak ada kan? Ada 9. Ambil semua gitu. Nah, kosong tas kita pulang kan? Wow, tepuk tangan dong, Pak. Alhamdulillah. Wah, ini benar-benar ini gitu kan. Ada lagi Bu? Ada. Apa? Nah, kita suruh anak kita, anak yang bungsu, dia kan talenta, multi talenta. Cowok cewek? Cowok, dia cowok semua. Nah, jadi kita begitu kenal RDAY, ilmu RDAY, kita suruh anak-anak itu semuanya kan. Ini kita share ke dia kan, coba pelajari, ambil hikmah positifnya. Ini ada gimmick-gimmick begini, ada segala macam. Ini hanya hiburan. Oke. Nah, kita kan disuruh bahagia. Ya. Gitu. Kalau enggak dengan ini mungkin orang nggak tawa kan, nggak Betul. ketawa gitu. Jadi bisa juga diganti dengan yang penting positif kan gitu. Lakukan. Nah, kemudian anak ini kan dia positif semua gitu. Yeah. Nah, jadi dia lakukan seperti itu kebalik. Nah, kemudian usahakan sholat tepat waktu. Kita belum ngasih banyak tuntutan, Yep. karena enggak mungkin sekaligus Ya, kan, gitu, pelan-pelan gitu kan. Ya, kaget. Alhamdulillahnya tuh dia tuh berapa kali dia teriak itu, Bunda apa katanya, kebalik, apa kebalik? Jobnya penuh sampai Januari katanya kan. Wow, tepuk tangan dong Bapak. Sampai Januari, nah kewalahan dia, sampai dia tampil juga ke Jakarta, aku buru-buru. Tadinya nggak begitu. Tampil di Jakarta, dia bintang radio di RRI Jakarta, besoknya ada acara lagi di Jakarta, subuh pulang di Padang langsung pula ada jobnya lagi padat gitu. Wow. Dia sampai Januari alhamdulillah gitu. Itu si bungsu. Ibu anak berapa? 4. Ya, Cowok semua. Cowok semua. Ibu dong paling cantik di rumah. Iya, nggak ada saingan. Nggak ada lawan ya. Nggak ada lawan. Wow, mengerikan. Si bungsu usia berapa Bu? Ibu 6. Enggak, si bungsu usia 23. 23. Berarti udah beres kuliah ya? Udah beres kuliah. Oh iya. Kalau ibu sendiri usia berapa Bu? 61. Oh, ibu termasuk kategori Lolita ya? Gadis Lolita. Gadis, ya. Lolos 50 tahun. Mantap. Alhamdulillah. Ada lagi Bu? Ada satu lagi. Apa? Di rumah kebetulan ada centong mirip sih gitu dari kayu jati. Oke. Itu waktu ibu masih SD. Nah,
dibeli 2 sama ibu dulu kan, tapi ketemu 1. Yang 1 tuh rasanya dikasih ke adik kayaknya, tapi sama dia nggak ketemu. Nah, disimpan kadang dipakai, kadang enggak, tapi ujungnya udah agak bergerigi gitu kan. Nah, kita cobain ke ini, kebetulan kan ada punya ini walet juga gitu kan. Seorang walet. Tapi udah 1 tahun ini diganggu sama burung hantu gitu. Nah, burung hantu ya, burhan. Habis semua sama itunya, tapi dia kan belum rame. Paling ngantarkan kita 1,5 juta 1 bulan baru gitu. Alhamdulillah. Hasilnya liur ini. Iya. Paling gitu. Kan sekali 3 bulan panennya kita itu kadang dapat 4 jutaan, kadang 3 jutaan gitu kan. Iya. Ya sekitar itulah baru gitu kan. Nah, jadi sekarang lagi dirawat lagi. Kita coba pakai centong pakai ini kebalik dulu di apa? Cawi-cawi. Oke. Hari pertama dicawik-cawik sama suami itu dengan pakaian dalam kebalik. Terus awalnya kan dia belum enggak percaya kan. Nah, habis itu dilihat kan, ini udah kebalik belum katanya kan? Oh ya udah, ini betul kebalik. Nah, udah besoknya berarti ini direndam ya? Iya. Terus dicawik-cawik? Iya. Dilakukannya. Jadi besoknya mungkin di depan kita aja. Besoknya kok nggak kebalik lagi, kita periksa kan nggak kebalik. Katanya dia mau cawik-cawik juga kan. Buat apa cawik-cawik gitu kan? Kenapa dia? Celananya nggak kebalik dicawik juga gitu kan? Udah ada terjadi pertentangan gitu kan? Akhirnya kita mundur deh gitu. Nggak semangat lagi gitu. Nggak sama visi misinya gitu kan? Habis itu kita datang ke tempat situ, ada centong yang 1 itu kita coba deh gitu. Udah teriak-teriak gitu, panggil, "Hai walet, engkau dipuji-puji semuanya." Kita suruh turun. Benar turun dia. Pakai centong manggilnya? Benar turun dia, rame dia gitu. Ke tempat ibu tuh? Iya, dia dekat-dekat dari kepala kita kan. Turun dia, udah tuh, udah lama lari lagi. Kemudian kita panggil lagi, capek dia manggil kayak gini. Kita nggak manggil, kita udah bersuara, dia nggak turun lagi. Tapi manggilnya pakai duit 200.000, ya kan? Walet, sini walet gitu. Jadi habis itu udahlah, ini dia belum yakin 100%. Ya kitanya udah capek sendiri, akhirnya nggak dilakukan lagi. Dihentikan dulu. Ini mungkin belum waktunya, terlah. Kalau udah pulang dari RDAY nanti baru serius nih gitu kan. Nah, habis itu karena belum bisa ngasih pemahaman yang begitu, belum terlalu meyakinkan gitu. Tapi dia yang jelas di saat ibu minta kalau kita nggak sama satu visi misi gitu, mungkin apapun usaha kita tidak bakalan berhasil. Nah, gimana kalau kita, ayolah kita sama-sama niat kita, tujuan kita, dan sama-sama saling menjaga kepercayaan, menjaga kebahagiaan, menjaga segala macam disebutkan. Nah, akhirnya dia ngangguk-angguk gitu. Nah, mulai ndak ada lagi, biasanya kan kalau kita ngomong tuh kan agak ada apa ya, agak ini miring lah dikit gitu kan nggak belum 100% percaya gitu kan. Nah, tapi setelah kita ngomong kayak gitu, kita enak melakukan menjalankan ini karena ndak ada protes lagi, karena ada apa, udah damai dan semakin ya satu frekuensi, udah semakin akrab dan semakin terasa indahnya berumah tangga gitu, indahnya terasa. Jadi inilah hebatnya RDAY, insya Allah mempersatukan keluarga ya, dalam benar-benar bisa bikin utuh gitu, rumah tangga bahagia gitu kan, harmonis. Alhamdulillah ya. Dan kita juga bilang sama suami, nah ini berkat RDAY loh. Coba yang teman itu dulu sebelum tahu RDAY, dia sering bertengkar terus sama suami, sekarang enggak lagi gitu kan. Nah itulah keuntungan, dia bilang kan. Minimal Bu, betul. Minimal Bapak Ibu ya. Atas anugerah, atas hajat Bapak Ibu menurunkan ego demi kabul. Ya kan? Mungkin kalau nggak ke RDAY ya tetap masih dengan ego masing-masing, ya kan, tidur balik badan, ya kan. Ibaratnya kan syarat kabul itu harus happy, bahagia. Apalagi suami istri yang sudah satu frekuensi, gaspol sehari 3 kali. Bu, gaspol ya. Ya, pokoknya Bapak Ibu paksain untuk bahagia setiap hari. Pasangan suami istri ya memang
agak berat awalnya karena masih level latihan, tapi yakin suatu hari mainkan jurus lah ya kan. Iya. Kayak ini jurusnya manjur. Iya, biasanya kan agak banyak diam kan karena beliaunya agak pendiam kan. Iya. Tapi semenjak kita udah tahu ilmunya RDAY, begitu ketemu langsung ketawa. Wow. Bangun tidur kalau lihat tuh langsung ketawa gitu. Ibu Makanya bersyukur nggak Bu tahu RDAY Bu? iya, alhamdulillah banget, bersyukur deh. Bersyukur alhamdulillah ya. Makasih adekku. Nah, Terima kasih ya. iya, makasih banget gitu. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Nah, gitu. bener yang Ibu bilang juga, positif aja. Intinya memang kalau ilmu kearifan lokal itu rada-rada nyeleneh gitu. Saya pun juga gitu, Pak. Awalnya apa sih ini centong nih kan, segala digosok-gosok, segala apa. Dulu soalnya nggak ada Pak, begini-beginian Pak nggak ada. Murni ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Iya, iya. Udah yakin ekstrim. Nggak ada yang namanya ilmu kearifan lokal, centong, sini diusap. Ini jatuhnya kurikulum baru, gitu. Tapi memang ternyata kearifan lokal ini sudah ada dari dulu dan sebagian orang sudah menggunakan, sudah menjalankan, tapi nggak digembar-gemborkan. Nah, lebih ke arah main cocok logi sih. Kalau saya pribadi, cocok loginya gini, kenapa harus centong, kenapa harus kayu? Kita nggak tahu ya, namanya elemen kayu itu di bumi ini pasti ketika nyangkut di tangan, diusap ke tangan, pasti ada kebaikan, pasti ada energi-energi yang sifatnya bisa mengusir penyakit kah atau apa lewat ucapan tadi gitu. Dan yang mana centong ini adalah salah satu benda yang sudah tua, sudah lama sekali dipakai buat nyentongin nasi. Nasi itu adalah sumber energi, kebaikan. Ketika kita makan, kita jadi semangat kerja, jadi semangat cari nafkah. Jadi ya pokoknya saya main cocok logi aja ya, versi saya. Dan pada akhirnya, oh terima kasih centong, kamu luar biasa, the best gitu, sangat baik sekali gitu, sudah membantu, setia gitu, nyentongin nasi. Padahal nasi itu kan panas, tapi dia ikhlas. Iya. Ya pokoknya kaitin sama hal yang positif Iya, lah. positif. Nggak usah kita mikirnya sesat. Nggak sesat kok Pak, karena semua itu dimulai yakinnya ke Allah. Iya. Ya. Nah, kalau sesat ini segala sesuatu yang kita tanpa Allah dulu. Sekarang kalau contoh ini sesat, obat apa kabar? Ya kan? Dokter aja nggak pernah bilang, Bapak Ibu harus yakin sama saya. Lewat obat ini saya bisa menyembuhkan. Nggak. Tetap berdoa minta sama Allah. Begitupun Pak Haji, ngapain serius-serius? Orang Allah yang ngabulin. Gitu. Iya, saya ini juga pernah dulu waktu kelas 4 SD kan. Hah? Bapak kan namanya laki-laki pekerja keras gitu. Nah, kita disuruh motong kuku pakai silet yang baru gitu kan. Iya. Nah, meleset. Jadi hampir putus gitu kan. Nah, jadi beliaunya ngomong, "Cepat pipisin," katanya. Oh. Suruh pipis pertama gitu kan. Pegang gitu. Iya, Berhenti darahnya dia bertaut lagi gitu. Oh. Nah, luar itu. biasa. Yang kedua juga nenek saya waktu kami kalau kejedot itu Rambut. Nah, itu pakai rambutnya, cuman kita kan tidak pernah dijelasin untuk apa gitu kan, namanya anak-anak itu kan. Tapi sekarang apa ya, sebelum kenal RDAY kita kan masih menganggap itu mustahil, Tabu. kan, tabu Iya. gitu ya. Masa iya gitu kan, tapi Iya. ini mungkin hukum alam, Betul. alam merespon gitu Betul, kan. betul. Nah gitu juga mata ke masuk cabe kan disuruh ibu jari kaki disiram, memang hilang gitu kan. Oh. Tapi kan ada sarafnya di sana, kita pikirnya kayak gitu kan. Oh iya iya. Ya tapi setelah tahu ilmu RDAY ya kayaknya apa ya, memang sugestinya tinggi Betul, kan betul, gitu. Ya sama halnya sama anak kita demam nih, Iya. kita pakein baju kita yang yang kita lagi pakai, copot, dibalikin, Iya, dipakai, iya. nggak hitungan menit Pak, Iya. turun panasnya Nah. seketika, Iya. gitu ya. Itu emang karena keyakinan kita gitu. Ya balik lagi, mintanya sama Allah. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Itu ucapin terus gitu ya. Oke, Iya, oke, Bu makasih. Ii, warga pesisir. Ya, Terima kasih Bu. banyak. Tepuk tangan buat Bu Mudah-mudahan Sundar ya. Bikin walet bersarang banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga manggil si merah, Si merah si ganteng. si ganteng. Centongin bebek, lama-lama kuat, Iya. gede, endingnya Iya. muncrat. Oke, Bu, terima kasih Bu ya. banyak, iya. Om, let's go.
Dahsyat sekali ya. Mantap, ilmu Erdaya emang paten. Sip. Nama saya Doni. Om, sorry, ini atribut nama? Enggak. Ini kita lagi live YouTube. Nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Atau aman atributnya? Enggak, ini jaket biasa kok. Oke. Sip, lanjut. Nama Doni. dari Tangerang Ciledug. deketin Om, mikir Om. Tangerang Ciledug. Oke, Om Doni tahu Erdaya dari mana? Saya dari TikTok. Awalnya TikTok, Ya, terus saya lihat di YouTube. langsung lari ke YouTube. YouTube. Itu kapan? Kira-kira kurang lebih 3 bulan yang lalu. Sekarang November, Oktober, September, atau Agustus? Sekitar Agustus lah. Kurang lebih Agustus. Ini datang ke berapa kali ke Erdaya? Pertama kali. Perdana. Oke, sip. Om Doni. Jadi ceritanya saya pengen kemarin pengen kesini. Cuman belum ada sempat aja. Terus nggak ada teman ya kan? Heeh. Pas kemarin saya sama ini ketemu sama adik saya, adik ipar saya itu. Nah, terus dia datang, tiba-tiba dia datang tuh pas maghrib. Dari mana Ki? Ini kan? Dari rumah kata dia. Ini mau ke Bogor nih. Ke Bogor? Kemana? Gitu kan? Itu kata Pak Haji. Pak Haji siapa? Pak Haji Dwi Susanto. RDAY. Iya katanya. Wah, barengan dong gitu. Akhirnya ya udah ngomong sama dia hari Rebo deh. Ya udah hari Rebo akhirnya kesini. Tadi berangkat habis maghrib, habis Isya naik motor. Nyampe setengah 10 tadi sini. Pas hujan-hujan, mandi hujan. Wow, nekat. Oke, lanjut. Singkat cerita, sudah tahu dari TikTok, lari ke YouTube, nyimak, praktek. Iya. Oke, dari bulan Agustus harusnya udah banyak banget yang terkabul nih. Yang terkabul yang saya ini baru 2 sih. Yang kerasa banget ya. Ya. Apa yang pertama? Jadi saya itu kan di kantor ada inilah cari tambahan kecil, dagang. Sampingan di kantor. Kemarin saya mikir apa mau saya praktekin apa ya? Saya bilang kan, saya mikir, oh ya CD, saya bilang kan, direndam. Saya buka sampingan di kantor. Akhirnya CD itu saya rendam. Terus pokoknya habis sholat subuh tuh, CD saya rendam dulu. Ya. Udah saya inin dengan izin Allah dan dengan karomah doa anak yatim kandang B, pimpin Haji Susanto. Semoga hari ini dagang saya laris habis. Iya. Nah, akhirnya udah gitu, pas mau berangkat harus saya pindahin ke botol. Nyampe kantor kan, itu saya cabik-cabik tuh tempat yang saya biasa dagang tuh, saya siram tuh. Pokoknya orang belum ada itu, belum ada yang masih sepi ya? Iya masih sepi. Jadi saya tuh nongol, orang belum nongol, saya udah nongol di kantor. Udah nongol tuh ya? Nah, oke. Pagi-pagi, udah saya siram, ya alhamdulillah omsetnya nambah. Sebentar Pak, jualan apa emang di kantor? Ya, cuman ya kayak makan-makanan ringan aja di kantor. Untuk contoh. Ya kayak snack kecil-kecilan. Kopi-kopi. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi istirahat, coffee break, pesan kopi ke saya. Oh, Bapak ibaratnya baca peluang nih ya kan? Iya. Ketimbang lo ngopi keluar, harga sama, mending bantu kawan. Harga kali 2. Iya. Gitu? Iya. Jadi saya buat di kantor. Pas lagi coffee break, istirahat, udah harus pesan kopi. Jadi kalau masak kopi kan pakai teko listrik saya. Teko saya cabik pakai LCD. Kopinya nggak sekalian pakai rendeman? Nggak. Jadi tekonya saya cabik-cabik. Biar orang beli pada manut gitu. Nah, gajinya jadi itu yang pesan kopi itu sampai saya pusing. Bang, kopi bang. Banyak bang, puyeng nih. Pusing saya ngadeninnya. Bentar, emang di kantor itu karyawannya banyak banget? Kantor saya itu kurang lebih ada 50-an. Satu kantor saya kan beda-beda divisi ya. Iya. Yang divisi saya tuh ada kira-kira 50 orang ada. Divisi Bapak doang? Iya. Oke, berarti wajar aja ya ketika coffee break kan paling berapa sih? Setengah jam? Iya, setengah jaman coffee break. Jadi nggak sempet ngopi dong? Ngeladenin orang aja pada ngopi? Iya, ngeladenin aja. Penting laris. Nah. Itu bayar pajak nggak ke kantor? Nggak ada. Pinter ya.
ngelapak dia. Tapi boleh juga lah, minimal gaji setoran ke orang rumah ya kan, ke istri. Ini buat utuh. kantong kita pribadi. Buat kantong pribadi ya kan, buat sedekah KRDAY ya kan. Ya, mantap juga nih. Itu yang pertama. Setelah dicawik-cawik, si teko listrik di lap pakai apa? Pakai LCD, air CD. Mantap. Itu pada lumayan lah omsetnya. Omset ya cuman sekejap mata tuh ya kan. Udah ketahuan, alhamdulillah. Iya. Berikutnya apa lagi Om? Jadi saya punya bos. Itu bos saya itu, aduh saya takut dia nonton nih. Hah? Nonton Udah pasti. Bisa bahaya antar saya. Nggak bisa mak- pecat nih. Kagak bakal, justru kita mainkan jurus. Jangan ada takut. Yang penting jangan terkait instansi ya, ngeri-ngeri sedap jadi soalnya. kalau bos saya tuh saya kerja nih. Ini kita kerja nih udah benar ya. Tapi ada aja masalah. Oh, perfeksionis. Ada aja yang kurang. Ada aja. Ya kan? Wah, lu ngapainnya dari pagi? Lu apa? Pada kerja kita udah benar. Tapi ada aja masalah. Namanya bos kan, bos tidak pernah salah. Pasal 1, pasal 2, baca pasal 1. Ya bos tidak pernah salah. Iya. Gitu. Oke, jadi singkat cerita nih bos agak menyebalkan ya. Kayak gitulah. Agak ya kan, menjengkelkan. ceritanya. Akhirnya saya mikir lagi. Oh, ada RCD. Ya kan? Jadi saya mikir di mana jalur dia lewat setiap hari. Oh. Jalur dia lewat. Saya mikir, oh, arah toilet, dia pasti ke toilet. Ya kan? Pasti lewatnya toilet jalan cuma satu, lewat sini. Yeah. Saya cabik-cabik tuh jalan. Nunduk, manut. Oh. Manut nurut katut. Nah, Ya kan? iya. Akhirnya alhamdulillah sekarang sejak saya cabik-cabik itu nggak pernah ngomel-ngomel lagi. Anteng dia. Anteng. Wow, tepuk tangan dong Pak. Ada nggak Bapak Ibu yang kerja bosnya kelakuannya sama nih? Tes tuh, ya kan? Iya. Boleh juga nih. Itu cewek-cewek setiap hari, apa seminggu sekali, apa sebulan sekali? Setiap hari. Oh. Jadi air yang masih di botol ini tadi? Iya. Saya sebut nama dia, terus cabik-cabik. Emang nggak takut? Itu kan CCTV nyala terus 24 jam di kantor. Emang ada CCTV, cuma saya cabik-cabiknya di tempat yang nggak ada CCTV. Arah toilet nggak ada. Oh iya. Arah pintu toilet ke belakang. Ngumpet ya dia ya. Udah. Toiletnya nggak sekalian tuh disebor, dicawik-cawik juga. Enggak. Oke, ada lagi Om. Jadi waktu itu pernah sekali saya kelupaan. Ini air CD sudah saya rendam nih. Nggak tahu udah nyampe kantor saya lupa. Waduh, nggak bawa, ketinggalan. Waduh, gimana ini dia? Bener aja, omset saya turun. Yang pesan kopi cuman berapa? 5 gelas apa 6 gelas lah. Biasanya bisa sampai 20 lah. Wow. Omset turun. Nggak nyoba langsung nyopotin CD gitu, rendem langsung darurat lah, nggak apa-apa lah, hari ini nggak pakai CD dong. Nggak enak juga rasanya. Ngawer. Ngaruh ya? Iya. Oh. Pernah saya kelupaan sekali. Iya. Sekali tuh. Nah, kok ngaruh ya? Bilang ngaruh juga ya, saya bilang. Saya juga mikir itu. Paten nih, spesialis fakultas cawik-cawik. Mengerikan ya. Ada lagi Om? Yang kemarin kan saya belum dapat centong ya, centong. Jadi saya kemarin coba yang kayak ngikutin gaya Pak Haji Marko, modal duit. Cuma saya pakai sisir kecil. Sisir di dompet biasanya. Iya, dompet. Cuman ya alhamdulillah belum terkabul. Gue kira alhamdulillah Mas Regi dapat 12.500 kembalian lebih dari kopi. Tip belum kabul ya? Belum. Iyalah, karena keyakinannya lewat sisir kan ibaratnya nggak dianjurin gitu. Iya. Tapi pernah ada juga bukan nyentongin, dirokokin tuh uang, walaupun recehan tapi masuk. Semua tentang keyakinan sebenarnya sih, gitu. Nah, oke. Ada lagi? Itu aja. Untuk saat ini belum ada lagi. Itu aja. Oh, jadi praktekin ilmu RAY lebih ke untuk usaha ya? Iya. Usaha sampingan ya? Sampingan aja. Usaha kecil-kecilan. Kalau kata Pak Haji, bos besok-besok jangan usaha kecil-kecilan, usaha gede-gedean gitu. Kalau kecil-kecilan sampai mati kecil terus, gitu kan? Oke. Om siapa tadi? Doni. Om Doni. Bangun jam 00 itu rutin?
Kadang-kadang lewat. Kadang saya udah nyalain alarm. Bablas. Kadang baru jam 1 kebangun. Tapi tetap saya lakukan mandi, sholat. Rutin tapi? Rutin. Tiap malam? Tiap malam? Tapi ya kadang ada bolong lah. Kalau udah capek banget kadang bolong. Mungkin dalam sebulan 1-2 kali bolong. Ada pasti. Ada pasti. Tapi terus saja konsisten. Iya, konsisten. Baca Quran berapa juz? Berapa juz? Kalau baca Quran saya emang sih nggak kuat ya, sampai 12 juz itu nggak kuat. Baru berapa? Paling cuman 1 apa 2 juz lah. Karena saya pagi itu kerja. Terus pulang malam. Jadi nggak kuat, takut di kantor ngantuk. Si bos lihat kan lebih bahaya lagi. Iya. Oke, prinsipnya lebih ke arah mantesin aja lah gitu. Kita mau bikin takjub Allahnya, setakjub apa nih Allah nih kita kejar. Paling ya nyampe kantor jam 8 sholat duha. Oke. Sedekah subuh apa kabar? Sedekah Jumat Barakah? Sedekah subuh alhamdulillah jalan terus. Oke. Ya cuman yang nggak banyak, cuman ada. Yang penting rutin. Ya sesuai porsi lah gitu, sesuai porsi dompet ibaratnya. Benar-benar. Nggak usah maksain pengen gede. Ya beda kalau emang sifatnya kita pengen maksa Allah ya udah kita maksain juga gitu. Tapi kalau kita Allahnya pengen santai aja lah, saya sih nggak terlalu pengen serakah lah, santai aja. Yang penting sehat badan, keluarga sehat, itu nggak masalah gitu. Iya benar. Oke, Om Doni, thank you banget ya, testimoninya luar biasa nih. Spesialis fakultas cawik-cawik. Kita kasih yang agak oblak dikit ya kan. Terima kasih. Oke, mantap. Sip, Mbak. Terakhiran nih sebelum bubaran ya kan. Mantap sekali, luar biasa. Penonton jangan lupa di subscribe dulu nih. Sini Mbak, dekat sini Mbak, mendekat merapat. Tenang, saya nggak akan gigit. Nama? Dina. Gue tahu nih nama lengkapnya nih. Siapa? Dinafkahin. Mati dah. Oke, Mbak Dina, dari mana asal? Bogor. Bogornya mana? Pokoknya deket sini sih, Peledang. Paledang. Oke. Peledang. Mbak tahu YouTube, tahu RDI dari mana? TikTok. Tapi sudah 6 bulan rutin. Bentar. TikTok itu dari Agustus loh. Iya. Saya 6 bulan rutin, alhamdulillah. Agustus kemarin ya, kalau nggak salah. Sampai saat ini deh. Sampai sekarang. Kurang lebihnya 6 bulan lah. Nyimak YouTube. Ketemu Pak Haji sih paling ngikut seminar gini paling cuma 3 kali, tapi rutin di anak yatim. Lebih ke sering ijab, datang ijab. Kalau pencerahan gini baru hitung jari. Karena Pak Haji terakhir bilang lu hijab ke anak yatim. Gitu. Jadi alhamdulillah setiap hari selalu sempetin jam 2 hijab terus pulang. Setiap hari? Setiap hari. Makanya kemarin nih bolong 7 hari nggak kesini karena memang saya kan ada yang mesti saya urus. Ada perusahaan yang memang saya urus. Ngimpin Pak Haji. Mimpiin? Lu kenapa nggak kesini-sini? Beliau nanya gitu ke saya gitu. Makanya aduh ini saya mesti kesini gitu, harusnya sih tadi malam. Karena ada urusan saya sekarang ya makanya nggak ketemu, harusnya sih kemarin gitu kan. Mimpinya jelas banget, itu ngomong juga ke suami sama ke Mama Panes juga saya ngomong. Mama Panes. Mah ngimpiin Pak Haji gitu. Ih Dina kan malam dateng katanya Pak Haji. Ya telat ya kata saya gitu. Jadi. Nah Bapak Ibu, jadi emang akhir-akhir ini Pak Haji tuh pesona, karisma, wibawanya tuh jujur ya ngalahin Ariel Noah. Bener. Cuman ya balik lagi ya, memang penggemarnya adalah gadis usia senja. Enggak, saya udah 35. Anak saya udah 4. Mbak umur 35? Iya. Anak 4? 4. Suami saya ada kok. Oh ini berarti kategorinya apa namanya, gadis ini bukan Lolita, apa sih namanya itu? Apa ya? Belum lolos 50 tahun lah, masih under gocap dah ya kan. Oke, Mbak, jadi singkat cerita sudah praktekin apa yang sudah terkabul? Waktu pertama kesini, sebelumnya juga saya udah praktekin bangun jam 12. Deketin. Bangun jam 12, terus baca Quran 12 juz, alhamdulillah nyampe. Wow, tepuk tangan dong Bapak Ibu.
35 tahun tapi sudah di bisa. awal-awal Oh, nggak nyampe. bertahap, 4 bertahap. juz, terus 5 juz. Tapi segala sesuatu kalau kita sudah tekadnya bulat, insya Allah dapat. Oke, Mbak Dina, Mbak metodenya seperti apa? Speednya gigi berapa tuh? Bisa sampai 12 juz setelah beres tahajud, baca Quran, salat subuh, lanjut lagi sampai matahari terbit kan? Oke, metodenya speednya dulu deh, pakai gigi berapa tuh? Quran itu semakin kita sering baca akan semakin lancar kita itu. Cara nyanyi ya? Iya, tapi misalkan 2 hari gitu atau seminggu saya dapat, itu lambat lagi. Tapi kalau kita sering baca gitu, itu akan cepat dengan sendirinya tanpa kita. Berarti ketika Mbak dapet nih, kan udah beres bersih, mulai lagi, itu slow lagi tuh? Slow. Belum 12 juz? Nggak bisa. Harus bertahap lagi. Tapi kalau udah kita sering baca, itu akan semakin cepat kita bacanya. Berarti Mbak mode ngebut ya? Model ngebut. Gigi 12 dah anggap ya. Anggap gigi 12 nih, karena kan 12 juz nih. Betul. Kalau gigi 2 berarti 2 juz, gitu kan. Berarti makhraj tajwidnya Masih dilabrak. intinya Mbak modenya baca dulu. Betul. Itu bersuara atau dalam hati atau bisik-bisik? Bersuara karena saya menjalankan, suami pun menjalankan. Suami di bawah kan, di lantai bawah, saya di atas. Suara kencang atau Enggak, normal? enggak kencang, ya, sampai save energi ya. Betul. Oke, biar nggak ngantuk gimana caranya? Enggak sih. Enggak ada Ketika kiat? kita mandi jam 12, ya seger aja, nggak ada halangan. Kalau saya pribadi sih ya, itu nggak ada halangan, ya biasa aja. Basically memang sudah terbiasa baca Quran atau memang sudah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini udah kategori levelnya ibaratnya kalau mahasiswa nih S3. Enggak. Ya. Jadi buat Bapak Ibu yang gila keren banget Enggak, dia. sama aja masih belajar saya juga. Nah, mahasiswa S3 tetap merendah. Enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau baru belajar, baru sanggup 2 juz, 3 juz, itu udah keren Bu. Iya, Kayak betul. biasanya Ramadan ya, jangankan hatam, 1 juz aja boro-boro. Tapi kadang Bapak Ibu, Mas saya juga biasanya baca Quran sih. Selama Ramadan, alhamdulillah hatam. 1 kali hatam, berarti sehari 1 juz. Betul. Ketika tahu ilmu RDAY, 12 juz. saya baru 2 juz Mas Regi, nggak sanggup 12 juz. Bu, Ibu sadar nggak? 2 juz kali 15 hari sama dengan Ibu hatam. Betul. Dan selama ini iya juga ya. Betul. Nah, itu Bu, poinnya di situ sebenarnya. Yang selama ini qobliyah, ba'diyah, boro-boro. Iya, jangan ya lepas. Kan? Jangan Ini, lepas. oke. Jadi Mbak sama suami klop ya? Klop. Satu frekuensi ya? Oke. Ngelakuin 12 juz ya kan? Dari bulan Agustus sampai sekarang. Yang pertama apa yang sudah terkabul? Banyak Yang pertama dulu, yang paling alhamdulillah. dari nominal kecil sampai mau ketembus 10 miliar. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Dari nominal kecil itu kategori ratusan ribu atau jutaan? Saya itu pertama kesini nggak punya bensin mobil pun nggak ada, bahkan minusnya besar waktu itu. Jadi kesini gimana caranya biar nyampe sini? Nggak tahu, bensin kita tuh udah 0 tapi mobil masih bisa jalan. Nggak tahu itu baru bener kuning kali ya? Enggak, udah 0. Kita juga udah gimana ini ya? Mode pasrah nih. Ya udahlah gitu, Bismillah aja gitu kan ya. Nekat. Itu ya udah Bismillah aja gitu, karena emang setiap mau datang ke sini kita lurusin niat memang mau ke anak yatim gitu kan ya. Memang kata Pak Haji kan kemarinnya, soalnya pas saya ini, lu jangan minta doa ke gua, mendingan juga gua ngedoain anak gua sama bini gue. Belum minta ke anak yatim. Iya, betul gitu, kan. Jadi jangan Pak Haji doain saya ya, empret sama bukan. Ngapain gue doain lu? Mending gue doain keluarga gue. Betul. Jadi saya hajar terus ke anak yatim, makanya alhamdulillah sampai akrab lah ya sama beberapa anak yatim gitu, sampai ke Mama Fares pun akrab gitu kan ya. Karena terus saya bantai jam 2, terus sedekah ekstrim itu terus nggak di ini gitu ya. Cepet dari hal kecil saya itu pas kesini itu dari minus, terus besoknya tuh bingung anak tuh sekolah
nggak megang duit sama sekali, cuma kata Pak Haji kan harus bisa pakai centong gitu ya. Ya udah saya sih ikhtiar aja, ini ikhtiar saya buat mendapatkan uang, bukan dari sini gitu ya, ini ikhtiar saya gitu kan. Sampai anak saya tuh ketawa-tawa, ibu ngapain sih itu nyentongin uang gitu kan. Itu uang berapa dicentongin? 50.000, duit saya tinggal 50-50 nya. Selembar-selembarnya tuh, hari itu. Karena kan anak saya besoknya mau sekolah nih, 2 orang itu ya lumayan lah ongkosnya gitu dan lain-lainnya. Aduh gimana nih ya udah kata Pak Haji gini, ya udah kita ikhtiarin aja gitu kan. Centongin. Centong dari? Kayak centong, padahal centong rumah itu bekas mertua saya, centong lama. Tapi kayu. Kayu, betul. Terus jam 2 malam saya lagi baca Quran, taunya ada yang ditransfer ya. Memang nominalnya nggak besar, tapi memang ada wasilahnya yang mentransferkan itu gitu kan. Sebesar 500.000 itu. Nggak besar tuh ya. Itu 2 malam berturut-turut. Tapi kan itu tokoh yang mentransferkan saya gitu, dan mereka tuh kalau dibilang saya nggak punya duit mungkin nggak ada yang percaya gitu kan. Makanya kaget seseorang ada yang transferin saya jam 2 malam gitu kan, kok bisa gitu ya seseorang transferin saya gitu jam 2 malam lagi waktunya orang pada tidur, ini saya dapat transferan gitu kan. Logikanya gitu kan nggak masuk lah gitu. Itu 2 malam berturut-turut. Jadi nggak masuk logika tapi masuk rekening. Ya betul, memang kecil 500 terus 200 itu kecil. Tapi besoknya saya punya duit saya nyentongin itu nggak dapet. Jadi the power of kepepet. Kepepet tuh bener banget itu. Nah itu dari kecil. Terus saya kan kesini mobil juga. Saya pertama itu boleh nyewa gitu kan ya. Nyewa bulanan. Alhamdulillah saya sering hijab ke anak yatim. Jangan pengen punya mobil tanpa beli kredit tanpa kredit gitu ya. Nah itu saya sudah kebeli sekarang. Sudah kebeli dan motor pun sudah kebeli cash 2 gitu. Ya banyak sih. Wow, tepuk tangan dong Bapak. Mbak Dina dinafkahin suaminya. Nggak ada, saya kan emang nggak kenal gimana gitu ya di sini, tapi saya ini emang terbukti gitu di saya gitu, itu terbukti. Dan saya juga sebenarnya sih saya juga nggak pernah ngikut ini kan seminar juga jarang gitu kan, cuman dimimpin Pak Haji yang buat saya ini. Terlibat apa kabar? Nggak peduli? Nggak peduli. Bodoh amat? Saya dikasih WA-nya Pak Haji, waktu saya kesini terakhir, lu foto sama gua selfie? Nanti lu WA gua gitu. Saya WA ya ikhtiar ya WA, tapi sama si Pak Haji nggak ngabalas, ya udah nggak usah kira orang, saya tahu kok orang anak yatim kok yang mesti saya kejar Waras gitu. ini harusnya ditiru, anti ngeluh-ngeluh klub ya kan? Jadi setiap hari saya itu jam 2 sempetin diri harus datang. Ya walaupun punya uang 2.000-an gitu kita tukerin ke tempat bensin ya, terus ini harus gitu Jumat sedekah ekstrim ini jebol semuanya. Oke, Mbak Dina, kan sudah praktekin ilmu RDAY, Mbak kategori yang memang sudah terbiasa dan alhamdulillah semakin jadi lebih biasa. Ibaratnya meningkatkan kualitas ibadah ya, gitu ya. Mbak bersyukur nggak sih? Bersyukur banget selalu karena itu pertama ya emang kita dapatnya juga dari Allah. Dan saya juga nggak pernah lepas selalu bacain Al-Fatihah buat Pak Haji gitu ya. Setiap mau tidur saya selalu baca Al-Fatihah buat Pak Haji, walaupun saya nggak ketemu muka gitu ya, tapi saya selalu baca Al-Fatihah, saya dan suami gitu selalu bacain buat Al-Fatihah buat Pak Haji gitu. Karena buat ketemu Pak Haji itu menurut saya kan susah gitu ya. Tapi ada ilmu yang saya dapat gitu dari dia, dan itu yang saya bisa ya udah itu gitu. Bentuk ucap syukurnya ke Pak Haji ya, juga mendoakan kirim Fatihah ya. Mungkin Pak Haji mah nggak ingat sama saya, tapi kan kalau saya kan dapat ilmu dari Pak Haji gitu kan ya. Dan itu yang bisa saya lakuin baru sampai di situ gitu. Mendoakan Pak Haji gitu. Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah binnya kan ya Allah maha tahu lah gitu kalau saya kan ya. Bin Suwondo ya. Oke. Jadi ada lagi nggak Mbak? Coba kasih paham dulu nih Bapak Ibu yang agak sedikit yang langka lah gitu, yang terkabul atau testimoni apa gitu yang unik-unik mungkin pernah ngerasain? Dari suami saya kol 5 itu udah nggak bisa ngambil apa-apa, sampai saya dikejar-kejar sama orang leasing buat ngambil mobil. Mobilnya mau ditarik? Enggak. Suruh ngambil. Suruh kredit. Enggak mobil. Kredit. Orang leasing ngejar-ngejar. Suami saya kol 5, tapi pas dicek totalnya nggak ada kol. Jadi no kredit.
Sampai orang leasingnya nanya, Bapak kok ini 0 kredit? Ya mas aja bingung yang orang bank, apalagi saya, kata saya kan gitu ya. Bentar, Mbak Dina, itu praktekin adakah kearifan lokal yang dimainkan atau memang murni full sudah kah? Saya full aja ke anak ini. Waktu itu suami saya tercetus hijab, pengen punya mobil. Itu cepet banget kalau kita, bukannya saya promosiin juga ya, kita cepet banget kalau saya ini nih ada yang saya niatin, terus ke anak yatim itu cepet banget. Fokus satu hajat. Nah, tuh Bapak Ibu. Jadi sifatnya itu maksain, kan ini tiap hari lo datang ke sini. Saya aja nggak pernah ngeh gitu ya. Padahal saya kadang sering naik ke atas gitu. Dan suami istri klop gitu, nggak ada hitung-hitungan, ngeluh klop ya kan. Jadi pantas wajar kalau Mbak Dina tuh banyak yang terkabul karena memang dia tuh kaulannya nggak mikir gitu. Minus saya besar, Mas Regi. Dulu minus saya sekarang, besar. Alhamdulillah sudah mau ketutup semua. Ada 2 digit kata huruf 2M. Oh 2M. Sekarang pelan-pelan nyusut. Jadi waktu itu Pak Haji cuma nyuruh, mohon maaf ya, lu berhubungan sehari 3 kali bisa nggak? Gitu. Kata Pak Haji. Bahagia suami istri lagi begono begini lunas. Pokoknya gitu Pak Haji. Kabul. Itu kuncinya. Iya, itu omongan Pak Haji itu. Jadi ketika suami istri bahagia, happy, emang agak goblok sih. Emang gurunya nggak waras Haji Umbe. Yang penting lunas, bodo amat. Tapi dipungkirin apa enggak itu benar ini, dan sekarang itu saya mau tembus sampai ke 10M. Coming soon. Di depan mata. Ini sudah di DP-kan, memang DP-kannya masih kecil, makanya niatnya kalau ada Pak Haji ini nih dorong lagi nih biar ini nih gitu kan. Mbak, prinsipnya kan Mbak tanpa privat. Betul. Udah masuk grup belum? Belum. Gua kata juga apa? Bulan Agustus belum masuk grup nih? Belum. Ya? Belum. Oke, Pak Admin di YouTube nih, Pak Adminnya mana sih nih? Mana sih adminnya ini? Hah? Belum ya? Ini Saya kan, yakin. ini kan antrian September nih, Agustus belum masuk grup nih. Ya, saya yakin semuanya qadarullah. Pasti Allah sudah punya rencana. Kapan waktu yang tepat itu buat saya, pasti Allah bakalan ini. Warasnya nggak ada obat. Ya, Oke, jadi buat nonton YouTube, buat kalian yang masih Kardaya, tiru dulu Mbak ini, baru datang. Kalau nggak nih, nggak bercanda. Jadi ini aja, kita qadarullah aja, apa yang terjadi buat kita, apa yang ya Allah kasih beban 2M berarti saya kuat, gitu aja. Kenapa Allah aja yakin dengan diri saya, kenapa kita nggak yakin gitu kan dengan diri kita gitu kan. Jadi alhamdulillah semuanya kayak baca Quran 12 juz, karena diri kitanya yang nggak yakin kadang-kadang bisa nggak ya. Tapi kalau kita coba terus, jangan patah semangat gitu, coba terus, insya Allah Quran itu gampang loh dimengerti. Jangankan kita yang besar, yang kecil-kecil aja pada bisa hafiz Quran loh. Gitu, jadi gampang. Insya Allah kalau kita nggak mau ini ya, nggak mau kalah dengan keadaan gitu, dan tekadnya kuat. Wah, mantap sekali. Oke, penonton YouTube, coba amati, tiru, duplikasi si Teteh Dina. Asli Bogor apa gimana? Betawi. Betawi. Suami Bogor. Oh, suaminya yang Bogor. Iya. Mbaknya dari Betawi. Empok berarti ke Betawi mah ya. Betul. Empok Dine. Oke, Bapak Ibu, 35 tahun nih. Ya, balik lagi. Kalau emang kita baru mulai, belum sanggup 12 juz, nggak masalah 2 juz. Itu udah keren buat pemula yang baru kemarin sore. Betul. Ya kan? Intinya terus aja maksain, bikin takjub Allah perlahan. Iya. Ini bulan Agustus, September, Oktober, November mau habis, bentar lagi Desember. Insya Allah kalau nggak ada halangan, ya mudah-mudahan nggak ada halangan, pasti cair gitu. Insya Allah cair. Pastilah nggak ada insya Allah Mbak. Yang namanya cair. udah KRDA ya tidak cair. ada insya Allah. Sudah di-DP-kan sih, sudah di-DP-kan sih, sudah di-DP-kan. Udah, yang penting ijab terus, cair, pasti cair. Kobul. Alhamdulillah, Gitu. sama Ya. Ustadz Soleh dibantu banget. Sama Ustadz Soleh, Ustadz ini banyak yang bantu. Ustadz Soleh. Ustadz Solihin. Usol.
Jadi Itu berdebat. solihin namanya. Solih. Iya. Bukan soleh, solih. Iya, solihin ya. Jadi Usol, namanya berdebat. usol. Usol. Jadi di sini ada usol, ada usob, Ustadz Sobari, Iya, Ustadz Umay, Sobari, iya. Ustadz Amay, Iya. Uwil, Iya. Utor, Ustadz Torik. Iya. Oke, luar biasa. Empok Dine ya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Ini testimoninya harusnya kita bikin podcast nih ya kan. Podcastnya 2 jam ngasih paham para penonton RDAY. Banyak. Ya? Iya. Nanti kita atur waktu ya. Betul, Kita testimoni eksklusif ya, oke? Intinya sih gini ya, kalau masalah yang lain-lain menurut saya Pak Haji itu guyon. Karena kan di sini yang datang itu orang bermasalah semua. Bukan Kalau orang. dibawa stres, kesian mungkin gitu ya. Intinya kan Pak Haji itu di Quran 12 juz gitu kan, tahajud itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang menyalahi. Iya. Ya, karena saya pun kesini di awal itu saya cek dulu, ini apa sih gitu kan. Ternyata di anak yatim, memang kan anak yatim dari zaman dulu, zaman Nabi pun memang udah ini ya gitu Iya, kan, iya, nggak iya. ada yang menyalahi. Berarti Empok Dine nih yang dikejar bagaikan jari tengah Ya, dengan betul, jari telunjuk ya, betul, sedekat ini. betul. Nah, oke Bapak Ibu, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Mbak Lina atas testimoni yang sangat luar biasa. Intinya bikin takjub Allah, Betul. kejar ridhonya Allah. Betul. Oke, Mbak Lina, Oi. udah punya centong kan? Kasih yang lainnya. Dapat sih saya kemarinnya kan ketemu sama Pak Haji saya pengen centong belum ada, dan nggak taunya ketemu tamu RDAY yang dulu di sini gitu ya. Dia punya 3 centong, jadi saya dikasih beliau, tapi itu centong dari Pak Haji, nggak tahu tuh kekabul aja pengen centong. Ada di rumah. Di rumah Berapa biji? satu. Satu Jadi biji? tamu Pak Haji yang dulu itu punya 3, saya dikasih 1 gitu. Oh, Iya. ada satu lagi nih. Boleh dikasih ke yang lain gitu. Enggak. Maksudnya yang lebih membutuhkan. Ada nggak ibu yang punya penyakit yang emang yang harus lebih dicentongin? membutuhkan banget. Nah, Ibu gadis yang paling belakang pakai kerudung hitam, sini sayang. nah. Gadis Iya. belakang pakai kerudung hitam. Ini tangkap ya, Ya. Insya Allah. ibu. Yang mana ini tuh? Oh no. Oh anaknya sakit bu, centongin deh bu. Iya Sampai Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Wow, luar biasa. Udah mah cantik, baik hati, centongnya dihibahkan. Maksud Sama aja. diberi ke yang lain. Oke. Sama-sama belajar. Luar biasa. Oke.